Hai para entrepreneurs di seluruh Indonesia. Sesi yang kedua ini ya, dari pembahasan mengenai perubahan gaya hidup konsumen akibat dari COVID-19 ini akan berpacu terhadap dua hal. Satu adalah dampak dari perubahan konsumen ini terhadap distribusi dan channelnya. Kemudian tren-tren produk dan brand yang secara lebih luas ke depannya itu jangka panjang apa saja yang mungkin terjadi. Jadi kalau di sesi yang pertama, tadi di video sebelumnya kita sudah membahas soal tahapan perubahan konsumen menurut lembaga research Nielsen ada 6 tahapan. Soal proaktif health mindset itu yang pertama tahapannya. Yang kedua adalah reactive health management. Mereka sudah mulai membeli barang-barang yang langsung berhubungan dengan masalah COVID ini. Kemudian mulai pantry preparation, nomor tiganya mereka juga tentunya sudah mulai membeli barang-barang yang sudah menumpuk tentunya di rumah. Yang keempat, mereka sudah di karantina mungkin ya dengan mobilitas yang lebih terbatas sehingga online shopping sudah mulai banyak meningkat. Kemudian yang kelima mungkin terapan yang sudah di atas adalah betul-betul lockdown mungkin, restricted, nggak bisa lagi keluar kemana-mana. Sehingga basically ya tentunya harga-harga barang mungkin saja naik, online makin banyak, tetapi juga ada pressure terhadap supply chain yang terjadi. Nah terakhir ya sudah melandai, mungkin isunya COVID ini sudah mulai seperti di Wuhan, mulai menurun, maka suatu saat akan terjadi normal-normal yang baru dalam kehidupan orang-orang di sebuah negara maupun di dunia ini. Lalu kemarin tadi itu juga saya sebetulnya banyak bicara dengan beberapa pakar. Akibat dari perubahan ini pasti dampaknya juga ada ke kategori-kategori bisnis tertentu. Ada yang berakibat negatif, ada yang berakibat positif. Jadi di sesi yang pertama kita sudah bahas bisnis-bisnis kategori apa saja yang akan berkembang yang secara langsung diakibatkan oleh masalah COVID-19 ini. Nah, di sesi yang kedua ini saya lebih fokus pertama mungkin sharing soal apa saja yang mungkin juga berdampak lain. Karena produk atau jasa kita atau demand dari konsumen itu ya tentunya harus di deliver, harus sampai ke tangan mereka, ke tempat mereka membeli dan segala macam. Itu yang istilahnya saya itu channel distribusinya. Nah, akibat dari perubahan pola konsumen ini, saya yakin juga pola-pola distribusi channelnya juga mungkin juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman para entrepreneurs untuk melakukan penyesuaian. Jadi dampaknya ke distribution channel apa aja sih? Misalnya dari perubahan pola dan perilaku konsumen karena akibat COVID-19 ini. Pertama, bisnis-bisnis Anda yang offline misalnya ya, maka sekarang ini mungkin Anda harus mulai menyesuaikan diri bahwa offline ini sendiri kalau orang itu sudah mulai terbiasa di rumah ya, sehingga mungkin mereka sudah mulai agak malas untuk pergi keluar dan segala macam. Ini tentunya punya dampak yang baik mungkin positif maupun negatif terhadap bisnis-bisnis yang masih dalam offline-nya. Sehingga ada coba pelajari nantinya yang bagaimana Anda yang masih punya bisnis offline karena bisnis modelnya seperti itu mencoba menyesuaikan diri ya dan membangun sebuah sistem distribusi yang komprehensif ya dan terintegrasi yang mungkin banyak orang menamakannya itu omni channel ya. Jadi ada offline, ada online, terintegrasi dengan mungkin CRM-nya ya, dengan cara mereka membeli ya, services dan segala macam sehingga yang offline masih bisa hidup ya, sedangkan online-nya juga menjadi sesuatu yang saling mendukung ya. Sehingga bisnis-bisnis Anda yang adalah jalur distribusi yang offline mungkin coba dipertimbangkan kembali. Nah, kemudian kalau Anda yang bisnisnya fokusnya sudah di online ya, atau bisnis Anda e-commerce ya, internet marketer dan segala macam, ya tentunya ini sesuatu yang juga positif ya. Makanya Anda juga tentunya harus mulai menyesuaikan diri dengan mungkin ya demand-demand baru ya atau permintaan-permintaan baru dan sekaligus juga
harapan-harapan baru dari para consumers ini ya. Sehingga kalau dilihat dari mungkin pengguna orang-orang yang membeli ya di online itu, kategori mungkin paling atas mungkin masih orang yang membeli fashion mungkin. Dan kalau dilihat dari umurnya mungkin relatively muda, mungkin anak-anak milenial. Tapi orang-orang seperti saya atau mungkin rata-rata, tapi saya bukan seperti itu ya. Nah, tapi rata-rata mungkin orang-orang yang lebih tua mungkin masih suka mungkin pergi dan belanja offline ya. Nah, tapi akibat dari perubahan perilaku konsumen dan menjadi sebuah habit baru, tadinya mungkin iseng-iseng karena orang tua mungkin males gaptek. Nah, sekarang belajar sendiri cara order online. Ternyata bisa. Ternyata oke juga. Ternyata enak gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya bisa-bisa ya yang tua ini pun, ya walaupun mungkin tidak meninggalkan yang offline-nya, mungkin sudah mulai menyesuaikan diri dengan sebuah norma-norma baru. Nah, cuman tentunya melayani orang tua yang mungkin cerewet, ya karena dia berharap mungkin servisnya seperti di offline dan segala macam, ini juga Anda harus perhatikan sebagai pebisnis online ya. Jadi banyak behavior baru dengan konsumen-konsumen baru yang dipaksa mereka memakai channel distribusi baru. Anda harus tangkap itu, tapi kalau Anda bisa memberikan lebih baik tentunya sesuai dengan harapan mereka, tentunya Anda mungkin yang akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ada yang ketiga poin yang saya ingin bicara soal channel distribusi. Tadi ada soal offline-nya, ada soal online-nya. Nah, yang ketiga, ini kan bagi para produsen ya. Para produsen sekarang ini misalnya seperti kemarin, kalau misalnya saya produsen baju misalnya ya. Nah, saya biasanya jualan ke department store ya. Lalu saya titip ke department store dan berharap orang beli di department store-nya. Atau saya misalnya mendistribusikan lewat misalnya toko-toko yang ada di seluruh Indonesia misalnya ya. Nah, dengan kejadian COVID-19 ini dan perubahan konsumen seperti yang saya sampaikan di sesi 1 ya, ini tentunya akan menjadi sebuah hal yang patut dipertimbangkan oleh para produsen untuk membangun channel barunya mereka yang mungkin sudah umum namanya sekarang yang namanya D2C. D2C itu direct to consumer ya. Direct selling sebetulnya ya secara simpelnya ya. Jadi kalau Anda saya produsen, sekarang saya nggak perlu lagi lewat toko, saya nggak perlu lagi lewat reseller misalnya dan segala macam. Bagaimana saya bisa langsung menjangkau ke konsumen akhir saya. Nah, jadi banyak juga sekarang mulai produsen-produsen untuk memikirkan membangun ya, sistem yang bisa membuat mereka langsung berhubungan dengan konsumennya. Jadi 3 hal ini yang mungkin lebih poin yang ingin saya coba sampaikan di sesi 2 ini akibat dari perubahan perilaku konsumen karena COVID-19 ini. Nah, berikutnya tentunya saya mau lebih cerita atau lebih sharing soal yang jangka panjangnya. Kita tahu mudah-mudahan masalah COVID-19 ini mungkin 6 bulan, 7 bulan bisa selesai ya di seluruh dunia. Sehingga mulai kembali normal-normal baru keluar. Mudah-mudahan kita juga bisa keluar dari krisis ini dan juga seluruh dunia. Tapi saya yakin banyak sekali perubahan-perubahan karena shock terapi di seluruh Indonesia. Istilahnya itu mencari equilibrium baru sehingga mungkin perubahan-perubahan perilaku itu akan juga berdampak ke bisnis kita di masa depan. Jadi ini saya tidak bicara lagi jangka pendek ya, kalau tadi ya, kita bicara jangka pendek, sekarang jangka panjang. Tahun lalu saya sudah menyampaikan juga sebetulnya beberapa tren masa depan ya yang mungkin harus diperhatikan oleh para pebisnis, para entrepreneurs ya, terutama tentunya bagi yang berhubungan langsung dengan konsumennya ya. Yang B2B ya pasti ada dampaknya juga ya, karena ya ujung-ujungnya yang bisnis yang akan melayani konsumen pasti akan terdampak juga ya. Jadi makanya yang B2B pun menurut saya sih akan terdampak juga.
Jadi tren-tren apa sih soal produk dan brand yang jangka panjang yang mungkin harus kita perhatikan? Nah, saya sudah beberapa kali sebetulnya menyampaikan ini ke teman-teman, tapi saya sampaikan lewat sesi ini. Pertama adalah soal local produce ya. Tren ke depan ya, harusnya kita para pemain terutama UMKM, small medium enterprise ya, yang kecil-kecil, yang lokal-lokal ya, jangan takut ya. Karena tren baru ke depannya itu adalah produsen-produsen dan brand-brand lokal itu akan bisa memanfaatkan harusnya perubahan-perubahan konsumen ini, karena ini adalah menjadi sebuah tren yang baru. Jadi banyak sekali kalau Anda lihat misalnya ada istilah artisan coffee, artisan misalnya ini, artisan itu sebetulnya lebih fokusnya ke being lokalnya ya, lokalnya ya. Dan orang akan lebih nyaman mungkin ya kalau dia tahu bahwa ada produk-produk atau jasa yang di sekitar dekat-dekat dengan mereka dan asli dari sana, yang sebetulnya bisa memberikan jasa dan produk atau solusi dan value ya yang saya perlukan ya. Saya pasti akan mau juga seperti itu. Jadi local produce itu being lokal istilahnya saya, itu adalah sebuah tren yang menurut saya ke depan mungkin menjadi tren yang makin kuat. Lalu yang kedua mengenai trust ya. Walaupun kita tahu bahwa membangun sebuah brand itu asalnya pasti adalah trust, karena brand itu adalah trust ya. Tapi trust yang dalam konteks perubahan konsumen ini bagi saya adalah brand-brand yang sekarang ini konsumen itu bisa menjadi konsumen itu bisa menjadi aktivis ya. Kalau mereka curiga brand Anda atau produk Anda ini tidak bisa dipercaya, bisa-bisa mereka bukan hanya menolak produk Anda, tapi mungkin mereka membangun koalisi bersama-sama untuk memboikot mungkin produk Anda dan jasa Anda misalnya ya. Sehingga brand yang bisa membangun komunikasi dengan baik ya lewat konsumennya, melakukan interaksi atau engagement ya yang boleh dikatakan setara ya, bukan saya adalah produsen, Anda pembeli ya, tapi setara ya, sehingga ada interaksi yang positif ya. Anda mendengarkan konsumen, Anda memperlakukan mereka setara, menjadi sebuah keluarga Anda. Itu adalah tren-tren ke depan yang mungkin akan memperkuat bisnis Anda dan brand Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, tren yang lain yang saya sering juga cerita adalah mengenai namanya convenience ya. Convenience itu adalah mudah ya, gampang, enak lah, pokoknya praktis gitu ya, praktis ya, convenience itu ya. Produk-produk jasa kedepannya itu haruslah juga mempertimbangkan masalah convenience-nya. Karena Anda lihat nih perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Kalau saya lihat anak-anak sekarang mungkin malas banget bergerak ya. Cukup di handphonenya, cukup di rumah dengan laptopnya segala macam. Sehingga ya produk-produk yang bisa memberikan solusi terhadap kemalasannya mungkin ya. Sehingga diberikan sebuah convenience ya kepada konsumennya. Itu adalah ciri-ciri yang mungkin akan banyak dicari dan diminati orang ya. Itu gaya hidup baru ya. Walaupun sudah ada ya dulunya, tapi mungkin tren ini semakin menguat. Lalu yang keempat yang juga saya mau sampaikan adalah tren ke depan, apalagi dengan situasi COVID-19 ini. Itu adalah masalah traceability dan transparansi. Jadi traceability itu adalah asal-usul bagaimana sebuah produk atau jasa itu bisa terbuka, transparan ke konsumennya, dan kita mengetahui asal-usulnya dari mana ya. Bayangkan kalau misalnya sekarang ini katakanlah kita mau membeli produk makanan dari Wuhan misalnya ya. Ya mungkin nggak mau kita beli ya karena takut nih ya. Tapi mungkin aja kita membeli produk yang kita nggak tahu asal-usulnya tapi ternyata dari Wuhan misalnya. Jadi
kedepannya ya konsumen itu akan mulai mencari ya dan produk-produk dan jasa yang mau terbuka ya dari supply chain-nya mereka, dari asal usulnya mereka, sehingga itu adalah sebuah tren baru yang saya rasa mungkin jadi sebuah keharusan. Bukan hanya soal makanan aja, bisa saja itu fashion. Misalnya bahan bakunya dari mana, tekstilnya apa. Apakah tekstil ini dari bahan yang mungkin dilindungi oleh misalnya apa, misalnya segala macam ya. Apapun produk dan jasa Anda, traceability dan transparansi itu akan menjadi sebuah tren. Nah, saya cerita sedikit kemarin tahun lalu kita mulai bekerja sama. Saya kebetulan punya project yang namanya di Kerinci ya, membangun komunitas kopi di sana. Karena keinginan kita waktu itu membantu untuk menyelamatkan Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, bersama-sama dengan para pemuda di situ, para petani, ya, kami berhasil untuk menggalang tentunya keinginan masyarakat di situ untuk menjadi lebih baik penghasilan mereka, ekonominya menjadi baik lewat produk kopi, ya. Sehingga konsep kita adalah namanya Preserving Nature, Empowering Community. Nah, tahun lalu ya setelah 4 tahun berjalan ya mulai membangun ya capacity building, membangun entrepreneurship-nya mereka dan segala macam gitu ya. Tahun lalu kami bekerja sama dengan Emurgo dari Jepang, sebuah perusahaan teknologi ya blockchain. Maka kita memakai project itu untuk mencoba memakai blockchain teknologi di supply chain Blue Korinci ya, nama brand kopinya, yang dari awal petaninya siapa, kapan panennya dan segala macam, semua supply chain itu bertahap itu kita akan tahu nantinya. Sehingga orang tidak ragu, oh ternyata memang itu asalnya dari situ gitu. Oh ini memang klaimnya asalnya dari situ dan petaninya itu. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita nggak mempunyai sebuah teknologi? Nah, ini contoh dari traceability dan transparansi. Kemudian yang berikutnya adalah soal healthy lifestyle brand product. Tadi kita sudah cerita cukup banyak ya, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini makin meningkat tren healthy lifestyle brand dan produknya. Nah, tentunya yang terakhir yang saya mau sedikit sharing juga, mungkin agak lebih abstrak, sulit untuk dipahami mungkin bagi sebagian orang, tapi adalah yang namanya keseimbangan baru antara price dan value ya. Jadi equilibrium baru antara harga dan value ya, kedepannya menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Karena waktu saya dulunya belajar tahun-tahun 80-an mengenai strategic planning ya, ada teori ya yang mengatakan strategi perusahaan itu hanya ada dua. Satu adalah value added, artinya Anda membuat produk dan jasa yang mahal, tapi Anda memberikan value yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi mempunyai value yang tinggi, kualitas yang bagus dan segala macam, pasti harganya mahal. Atau strategi Anda adalah cost management. Jadi Anda mungkin memberikan produk yang sangat affordable, terjangkau, ya, tapi kualitasnya ya biasa-biasa saja. Kayaknya hanya dua itu caranya dulu. Zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Price value itu sudah menjadi sebuah equilibrium baru. Apa yang dimaui oleh anak-anak sekarang? Ya, saya maunya kualitasnya bagus, servisnya excellent, harganya murah. Jadi tidak heran nantinya ya akan banyak produk dan jasa yang akan seperti itu. Nah dulu ya mungkin tidak bisa itu dilakukan karena mungkin support sistemnya nggak ada, teknologi tidak ada dan segala macam. Sekarang ya itu sangat memungkinkan. Jadi kalau Anda punya bisnis yang apapun produk dan jasa Anda, pertimbangkan juga tentunya strategi ini karena future dari tren bisnis ke depan akan memakai dan juga mempunyai makna ada keseimbangan baru antara price dan value-nya. Itulah mungkin sedikit di sesi 2 ini ya dampak dari tentunya perubahan dan perilaku konsumen ya akibat dari COVID-19 ini terhadap distribution channel, kemudian jangka panjang tren produk dan brand itu seperti apa.
Sehingga mudah-mudahan di sesi kedua ini ya Anda juga bisa mendapatkan insight, mungkin menjadi sebuah pemikiran baru atau menjadi sebuah bahan yang perlu Anda resapi dan lihat bisnis Anda apakah saya bisa menyesuaikan suatu saat menjadi sebuah produk atau jasa yang masih relevan di masa yang akan datang. Saya rasa di sesi kedua itu cukup sekian dulu dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi berikutnya yang khusus di dalam serinya Crisis Management. Terima kasih, jangan lupa ya subscribe ya, Budi Isman Official YouTube channel ya, kemudian like dan juga tentunya pencet itu notifikasinya supaya video-video baru yang akan keluar nantinya Anda langsung bisa dapat dan diakses. Terima kasih semuanya, tentunya selamat untuk Anda kembali dan selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.